Mudah-mudahan kita semakin yakin dengan ayat yang kita baca, betapa orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah karena menyembah berhala, maka mereka akan memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan di sini diantaranya dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang seperti kita ketahui bahwa kisah Nabi Musa ini adalah kisah yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membuka Al-Quran, itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kisah Nabi Musa. Karena memang pelajarannya memiliki ibrah yang sangat dalam, ya. Seperti kita mengenal bahwa ayat atau Al-Quran itu mengandung sepertiganya adalah kisah. Jadi sepertiga isi Al-Quran adalah kisah. Sepertiga itu besar atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak, ya. Dan ternyata salah satu metode Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, salah satu metode Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, menegur kita, menasehati kita, memotivasi kita adalah dengan kisah. Maka metode penyampaian kisah ini sering diadopsi oleh para pendidik, oleh orang tua dalam parenting. Kita sebagai ayah dan ibu memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita diantaranya melalui kisah. Karena kisah memberikan makna yang sangat dalam. Kisah bukanlah dongeng. Maka mengapa dalam Al-Quran disebut dengan ibrah liulil albab? Ibrah itu berasal dari kata ubur, yang berarti jembatan. Ya, ubur yang berarti jembatan. Dari sini ke sini perlu jembatan. Kenapa diperlukan jembatan? Untuk menghubungkan antara tempat yang jauh satu sama lain. Sejarah, kisah di masa lalu, peristiwa manusia di masa lalu dengan kita hari ini jauh sekali jaraknya. Maka perlu dijembatani oleh apa? Ibrah. Jadi kisah yang terjadi di masa lalu perlu ditarik kesimpulannya, perlu diambil pelajarannya, itulah maknanya ibrah. Untuk menarik kesimpulan, menghubungkan antara masa lalu dengan masa kini, dengan diambil pelajarannya, dengan diambil ibrahnya. Maka dari itu sudah tepat kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita, mendidik kita untuk semakin beriman kepada Allah dengan cara memberikan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Maka jangan sepelekan kalau ada kisah-kisah, sejarah-sejarah kehidupan di masa lalu, orang-orang salih, bahkan umat-umat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat penting untuk kita ceritakan kepada generasi muda. Dan harus diambil hikmahnya, harus diambil ibrahnya, bukan hanya sekedar dongeng belaka. Baik, di sini ditutup dengan ayat yang sangat indah. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ya Rabb, Engkau adalah waliyuna faghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, dan berikanlah rahmat, kasihanilah kita semua, wa anta khairul ghafirin, dan Engkau sebaik-baiknya Maha Pengampun untuk orang-orang yang memiliki dosa. Ya Rabb, Masya Allah. Jadi ayat ini ditutup, halaman di ayat ini ditutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diampuni dan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beranjak kepada surat yang ingin kita bahas, yaitu pada surat Al-Balad. InsyaAllah sesi-sesi yang saya bawakan adalah sesi-sesi di mana kita membuka tafsir, lalu kemudian kita tadabburi.
Menurut Bapak Ibu, tadabbur itu penting atau tidak? Apa sih tadabbur? Penting. Tapi tadabbur itu apa? Masya Allah, mendalami. Karena Al-Quran ini fungsinya untuk kita baca. Apakah sekedar membaca kita mendapatkan kemuliaan? Jelas. Kata Rasul, bukan aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga tadi kalau kita sudah membaca 1/4 halaman, Masya Allah, ada yang sudah menghitung berapa huruf itu. Ya, dari ayat 152 tadi sampai ujung, berapa huruf itu? Berarti berapa kebaikan, Masya Allah. Jadi di detik tadi kita sudah mendapatkan kemuliaan yang begitu besar, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bacanya dengan ikhlas ya. Nanti di akhirat malaikat berkata kepada kita, wahai hambaku yang sudah membaca ayat ke 152 sampai akhir tadi di Masjid Al-Hidayah Al-Hashimi, melesatlah terus sampai ke surga yang paling tinggi sebagaimana banyaknya bacaan ayat Quran kalian. Masya Allah. Itu kemuliaan di satu sisi. Kemuliaan lain bisa kita peroleh dengan mentadabburi ayat Al-Quran. Apakah tadabbur itu berbeda dengan tafsir? Berbeda, betul. Karena tafsir itu kita upayakan harus merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Banyak sekali kitab-kitab tafsir yang hari ini sudah diterjemahkan. Kenapa diterjemahkan? Karena para mufassir menulis kitab tafsirnya dengan bahasa Arab. Kecuali para ulama-ulama misalnya Buya Hamka, Masya Allah, menyusun tafsir Al-Azhar. Nah, ditulis dengan bahasa Melayu, Masya Allah. Kalau kita baca tafsirnya penuh kalimat-kalimatnya itu puitis. Buya Hamka itu menyusun kalimat-kalimat tafsirnya sangat puitis, sangat teratur. Terlihat ilmunya, kedalaman ilmunya beliau, Masya Allah. Nah, Masya Allah, marhaban, ahlan wa sahlan Pak Kiai, Masya Allah, berkah datangan Kiai, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus Kiai. Jadi seperti itulah kita memiliki kepentingan untuk mentadabburi ayat Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi, kalla idza balagatit taraqi wa qila man. Apa ayat selanjutnya? Raq. Di sana ada apa? Wa qila man. Setelah huruf man ada apa di situ? Ada saktah. Saktah itu apa? Saktah berasal dari kata sukut yang berarti diam. Ana askutu huna, ana askutu fi al-masjid al-hidayah al-hashimi. Saya berdiam di masjid. Ana askut, saya berhenti. Berarti kenapa maksudnya? Kenapa Allah menyuruh kita berhenti? Wa qila man, berhenti. Disuruh berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Kenapa kita diantaranya? Kenapa hikmahnya kita disuruh berhenti? Ada yang sudah mentadabburi lebih dalam lagi. Coba baca ayat sebelumnya. Kalla idza balagatit taraqi. Ini menceritakan akhir kehidupan orang-orang yang kusam wajahnya karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan, sudah datang ajalnya, dia sudah tidak mampu melakukan apapun, sudah berbaring di atas kasurnya, atau sudah tidak memiliki kemampuan apapun. Coba kita di YouTube sering melihat ada tayangan-tayangan orang yang Masya Allah ketika sakaratul maut. Apakah ketika dia hebat, ketika dia kuat, ketika dia memiliki pengikut followers yang begitu banyak,
Dia bisa melakukan sesuatu ketika ajal datang. Masya Allah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man. Ketika manusia sudah berbaring di atas ranjangnya karena sakaratul maut, Allah bertanya, wa qila man. Dan dikatakan kepadanya, siapa? Kita disuruh berhenti. Coba bayangkan, ketika kita sudah berbaring, wa qila man, ditanyakan kepada orang yang lemah itu, man. Siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang lebih hebat darimu? Siapa Tuhanmu? Kita disuruh berhenti untuk berpikir. Wa qila man. Seolah-olah kita langsung berpikir, kita berpikir, ya Rabb. Wa qila man. Kita ditanya oleh Allah. Kita yang merasa hebat ini, kita yang merasa jumawa ini, ketika kita sudah sakaratul maut, ditanya oleh Allah, wa qila man, dan berhenti di situ. Seolah-olah kita disuruh untuk berpikir, wa qila man raq. Masya Allah, tiada lain yang mencabut nyawa itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita disuruh berpikir karena memang ayat Al-Quran ini diturunkan kepada manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat-ayat yang diturunkan ini memiliki makna yang sangat dalam, yang harus kita tadabburi. Wa qila man. Kita berpikir, disuruh berhenti untuk berpikir. Siapapun orang yang ada di dunia ini, kalau membaca ayat itu, ketika tiba pada kata man, disuruh berhenti sejenak. Untuk apa? Di antaranya untuk berpikir. Wa qila man. Tanyakan kepada diri sendiri, man, siapa yang hebat itu? Siapa yang memberikan kesehatan itu? Siapa yang memanjangkan umur itu? Siapa yang memberikan keturunan yang banyak itu? Siapa yang memberikan kekayaan itu? Siapa yang akan menyelamatkan engkau itu? Siapa yang mencabut nyawa itu? Allahu Akbar. Kita disuruh berpikir. Raq. Masya Allah. Pada surat sebelumnya yang kita bahas, pada surat Al-Waqi'ah, in kuntum ghaira madinin, ketika manusia merasa dirinya hebat, apa kata Allah? Tarji'unaha. Ketika sudah berada di atas ranjangnya, ketika datang sakaratul maut, tarji'unaha. Kalau antum merasa hebat, kembalikan nyawa yang sudah setengah itu Allah cabut. Kembalikan nyawa yang sudah setengah dicabut oleh malaikat, in kuntum shadiqin. Tarji'unaha. Siapa? Adakah di antara kita yang bisa menarik lagi nyawa kita ketika malaikat sudah menariknya? Allahu Akbar. Masya Allah. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Allah dengan tegas mengatakan seperti itu. Coba kalau kita merasa hebat, tarji'unaha, kembalikan lagi nyawa yang sudah aku tarik, kembalikan. Tidak ada manusia yang hebat dan mampu melakukan itu. Nah, di antaranya kita bisa melakukan seperti itu adalah dengan tadabbur. Bahkan sebetulnya tadabbur itu bukan hanya pada ayat-ayat Al-Quran. Saya pernah ceritakan kalau tidak salah di khutbah Jumat ya di sini, bahwa Muhammad Al-Fatih ketika ingin menaklukkan Konstantinopel yang sudah 11 kali tidak dapat ditaklukkan oleh raja-raja kaum muslimin. 11 kali dibombardir dan tidak pernah runtuh, saking hebat dan kuatnya benteng Konstantinopel. Siapa yang sudah ziarah ke sana? Masya Allah, saya sih belum. Cerita aja. Itu katanya tinggi, tebal, dan sulit untuk ditembus, dan berlapis-lapis. Sehingga 11 khalifah, 11 amirul mu'minin, 11 pemimpin atau presiden kaum muslimin ketika itu tidak mampu atau gagal menghancurkan benteng itu. Tapi suatu saat Muhammad Al-Fatih mendekat dan menemukan satu kuburan. Kuburan siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari.
Entah nih, mungkin bagi yang sudah ke sana apakah masih ada dan diabadikan di sana, sepertinya sih masih ada. Sehingga menjadi pelajaran untuk Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena dia merasa seorang Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasul yang dulu senantiasa berjuang bersama Rasul di garis terdepan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari kita ingat adalah seorang sahabat yang pertama kali menawarkan rumahnya untuk diduduki oleh Rasulullah ketika Rasul datang pertama kali hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi Abu Ayyub itu menawarkan kepada Rasul ada rumah di lantai 2-nya itu bisa ditinggali oleh Rasul. Akhirnya singkat cerita Rasul pun tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari tersebut. Dan beliau terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia berkomitmen kepada sahabatnya agar dia dikuburkan di garis terdepan yang paling mampu terjangkau oleh kaum muslimin ketika menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya raja terakhir yang mencoba untuk untuk melawan Konstantinopel berhasil menguburkan Abu Ayyub Al-Ansari di garis terdepan yang mereka mampu. Sehingga apa yang terjadi? Itu ditadaburi oleh Muhammad Al-Fatih menjadi semangat yang menggebu-gebu untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Masya Allah. Bersama gurunya Syamsuddin. Jadi luar biasa pentadaburan seorang Muhammad Al-Fatih dan Syamsuddin gurunya agar dia bisa berjihad di jalan Allah karena seniornya, sesepuhnya, pendahulunya sudah sampai di garis terdepan itu. Sehingga dia harus mampu lebih depan untuk menghancurkan dan membuka benteng Konstantinopel. Allahu Akbar. Jadi betapa orang-orang yang sukses itu memanfaatkan akalnya untuk berpikir, mentadabburi, mencari hikmah pelajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang hadir di sekeliling dirinya. Mudah-mudahan kita semua adalah ulil absar. Ulil absar, bukan orang seperti ulil absar, bukan. Ulil absar seperti ayat Al-Quran tersebut yang berarti adalah orang yang berfikir, mentadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada surat ini kita sudah membahas 3 ayat, bahkan 3 ayat setengah ya, seingat saya. Di ayat keempat kita sudah mulai bahas waktu yang lalu. Saya sedikit flashback. 3 ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Baik. Di ayat pertama sampai ayat ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kota Makkah. Ini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu betapa mulianya kota suci Makkah itu. Kemudian ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membuka dan memuliakan kota suci tersebut. Wa walidi wa ma walad. Di sini para mufassir berbeda pendapat. Wa walidi wa ma walad, demi seorang ayah dan anaknya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
wa walidi wa ma walad. Baik. Ini sumpah. Nah, ini juga harus terus kita tadabburi ayat demi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota suci Makkah, lalu kemudian dengan Rasulullah yang akan membuka kota suci itu dan memuliakan kota suci itu, dan bersumpah kepada pendahulunya yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang semakin lengkap kesucian kota Makkah itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ketiga ayat ini? Ini kita mentadabburi surat ini seperti halnya ketika membaca surat Al-Waqiah atau membaca surat yang kita sudah bahas yaitu surat Al-Adiyat. Wal-Adiyati dhabha, menceritakan tentang kuda perang yang berlari kencang. Lalu kemudian untuk apa? Ada maksud tertentu Allah bersumpah dengan itu. Ini pun sama. Bahkan di surat yang pendek, surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, dan demi buah tin dan zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang memberikan keamanan. Terus apa selanjutnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada maksud Allah kenapa bersumpah dengan tin dan zaitun, kenapa bersumpah dengan kota suci, yaitu untuk menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia yang dengan bentuknya yang sempurna. Ya, jadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara kepada kita itu dengan sangat lembut, diawali dengan sesuatu. Tidak mentang-mentang karena itu penting langsung to the point seperti itu. Meskipun kalau kita potong ayatnya seolah-olah langsung seperti itu. Tapi kalau kita secara lengkap dari ayat pertama sampai seterusnya, Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan akal kita untuk siap diberikan penegasan bahwa ayat keempat. Apa ayat keempat bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan akal kita, menyiapkan diri kita agar kita siap menerima pesan penting ini. Dengan cara apa? Allah memulai dengan bersumpah agar kita yang berakal ini faham bahwa ayat ini begitu mulia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota suci yang sangat mulia itu. Kita sudah jelaskan di kesempatan yang lalu tentang sejarahnya. Masya Allah, sejarahnya luar biasa mulia, melebihi kemuliaan di tempat-tempat lain. Makanya Rasulullah SAW ingin kembali ke situ. Begitu Rasul hijrah ke Madinatul Munawwarah atau ke Yathrib ketika itu. Lalu kemudian bersumpah dengan Rasulullah yang berdakwah kurang lebih 23 tahun untuk memuliakan kota suci tersebut. Dan bersumpah demi Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan putranya yang salih, yaitu Nabi Ismail. Kita disiapkan untuk menerima pesan yang besar, yaitu ayat ini yang berbunyi, sungguh lagi-lagi ini. Ya, dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah,
Baik. Hampir serupa ayatnya ya. Hampir serupa ayatnya. Sama-sama dalam surat At-Tin juga seperti itu, kita disiapkan untuk menerima pesan ayat ini karena ayat ini sangat dalam maknanya. Di ayat ini pun sama. Kalau dalam surat At-Tin kita diceritakan bahwa kalian wahai manusia itu telah diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Masya Allah. Dengan kelebihannya, dengan kekurangannya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan fi ahsani taqwim. Sehingga tidak patut kita semua pesimis. Tidak patut kita semua membicarakan kekurangan dan kejelekan orang-orang itu. Karena Allah sudah menjamin ini. Nah, di sini Allah katakan bahwa sungguhnya benar-benar kami sungguh-sungguh kami benar-benar telah menciptakan kalian wahai manusia. Di sini insan. Di kesempatan yang lalu saya sudah bahas. Manusia di dalam Al-Qur'an dibahasakan dengan insan atau juga dibahasakan dengan bashar atau dibahasakan dengan ins. Ya, atau dibahasakan dengan nas. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Pada intinya insan itu memiliki perbedaan dari semua itu. Maknanya adalah insan ini bersifat lahir dan batin. Ya. Lahir dan batin, baik bentuk fisiknya maupun isinya dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kami kata Allah, sungguh benar-benar telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi yang susah payah. Kata kabad menurut para ahli bahasa itu berarti sakit liver katanya. Jadi kalau sakit liver itu namanya kabad. Jadi sakit yang sangat luar biasa sakit. Atau juga kabad itu berarti siang yang sangat panas. Jadi pernah kita merasakan siang yang sangat panas, sangat terik. Nah, itu dinamakan dengan kabad. Atau ibaratnya seseorang berjalan di atas gurun pasir, bagaimana panasnya, lalu kemudian debu yang sangat kencang, angin yang sangat kencang sehingga kita sulit untuk berjalan. Itu juga dinamakan dengan kabad. Secara bahasa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kabad ini bermakna kesusahan, keletihan, atau dalam bahasa Arab disebut al-masyaqqah. Al-masyaqqah wasyiddah. Jadi disebut dengan al-masyaqqah. Jadi kesulitan, wasyiddah, dan ya pokoknya sesuatu yang sangat berat. Maksudnya apa? Kenapa Allah di sini mengatakan itu? Jadi di sini Allah mengatakan bahwa Allah benar-benar telah menciptakan kita semua dan kita semua hidup dalam keadaan susah payah, letih, capek. Ya, Bu? Jadi kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang Allah ciptakan yang akan mengarungi kehidupan tapi dalam keadaan al-masyaqqah wasyiddah. Manusia yang akan selalu letih dan lelah. Itu kata Allah. Maknanya menurut para ulama, yang pertama dari segi lahirnya, lahiriahnya. Dari segi lahiriahnya manusia itu memang melalui proses-proses kehidupan yang melelahkan, meletihkan. Coba kita dari segi lahiriah, dari segi jasad, badan,
Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiada menjadi ada. Ya. Lalu kemudian diistilahkan dalam Al-Qur'an nutfah. Lalu kemudian dari nutfah berubah menjadi alaqah. Setelah 40 hari dari alaqah berubah menjadi mudghah, daging. Dari segumpal darah menjadi daging. Setelah menjadi daging ada tulang. Fakasaunal idhama lahma. Lalu kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Lalu kemudian sampai di akhir ayatnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Dengan semua proses itu, apalagi ibu-ibu yang merasakan, sehingga ibu-ibu ini wanita hebat, super woman. Masya Allah. Makhluk terkuat di muka bumi. Masya Allah. Tidak ada yang bisa melawannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul. Belum tentu kita laki-laki bisa wanita bisa merasakan kuatnya. Masya Allah. Coba ada yang sanggup seperti itu? Masya Allah. Belum tentu. Jadi jangan merasa hebat. Ternyata ada ras terkuat, ya, yang lebih hebat daripada laki-laki. Masya Allah. Ya, luar biasa bagaimana seorang ibu merasakan wahnan ala wahnin ketika mengandung. Wahnan ala wahnin. Luar biasa, lelah, letih. Pokoknya bunda-bunda yang bisa bercerita ya. Saya tidak bisa bercerita. Yang pasti seperti itulah. Lelah, letih, dan payahnya. Bagaimana seorang ibu mengandung, bagaimana seorang ibu melahirkan, bagaimana wa fisaluhu fi amain. Lalu kemudian dia merawatnya, menyusuinya, sampai kemudian besar, menjadi orang dewasa, menjadi bapak-bapak. Allahu Akbar. Dari segi lahiriah, kita manusia ini fi kabad. Jadi begitu. Dari segi lahiriah kita ini fi kabad. Ya, jadi dari segi lahiriah, dari tiada menjadi ada, dikandung oleh ibu kita, keluarlah menangis kita menjadi bayi, kemudian besar, ngompol dan lain sebagainya. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang ngeselin. Udah gede menjadi bapak juga sama, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang Masya Allah. Bapak-bapak juga sama enggak? Enggak lah. Ya begitulah. Ada suka, ada duka. Emang ada di dunia ini yang selalu merasakan sukanya saja? Masya Allah. Ada yang angkat tangan kayaknya nih. Mungkin. Kalau ada pengantin baru, saya Pak. Masya Allah. Saya tidak pernah merasakan dukanya berkeluarga. Masya Allah misalnya. Allahu Akbar. Ada suka, ada duka. Kadang-kadang kehidupan ini kita disertai dengan keluarga, kita disertai dengan suami istri. Menyenangkan, ada juga yang membuat kita marah. Kita membuat emosi, bahkan mohon maaf tidak jarang, saking tidak tahannya dia bercerai. Saking tidak tahannya dia ada masalah dalam keluarga. Bahkan kita banyak membaca di berita bagaimana antara suami ini itu beritanya sudah sangat mengerikan. Ada yang di itu, dilukai, bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Allahu Akbar. Jadi itu membuktikan bahwa secara lahiriah manusia diciptakan fi kabad, dalam keletihan. Dan yang kedua, menurut para ulama, al-masyaqqah yang dimaksud adalah batiniyah. Kira-kira masyaqqah, keletihan, kesusahan itu lebih banyak dirasakan lahirnya atau batinnya? Masya Allah. Dalam kehidupan di dunia ini, Allahu Akbar, kita menjalani kehidupan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Masya Allah. Tapi kita sebagai orang beriman harus tetap optimis. Tapi memang keadaannya seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia.
Bukan kita sebagai orang beriman saja, semua orang. Semua orang diciptakan dalam keadaan letih, susah payah. Sehingga kita merasakan seringkali galau. Ya, membutuhkan healing. Buyang gaya insyaallah, masya Allah. Istiqamah. Makanya nanti ada pengecualian. Ada pengecualian. Karena di sini setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kuncinya dalam iman dan Islam itu sendiri. Ya, tapi kita belum ke situ, kita masih di sini. Ini berarti kita seperti itu, Bapak Ibu semua. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang manusia yang terkadang gundah, yang terkadang galau. Itulah tantangan kehidupan. Ini tantangan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, meskipun ini diberikan kepada manusia. Di sini ada alif lam. Nah, Bapak Ibu sedikit, alif lam di sini berarti katanya umum. Tidak saya saja, tidak Bapak saja. Tidak orang Islam saja, tapi semua orang di dunia ini tanpa terkecuali diciptakan dalam keadaan susah payah, letih. Ya, seperti itu. Nah, di sini ketika kita mengkaji ayat ini berarti kita mulai introspeksi diri dong, ya. Kita introspeksi diri, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kondisi seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Berarti kita, nah itu dia pesannya. Kita harus berupaya keras untuk mengalahkan ini semua agar kita menjadi orang yang bahagia. Jangan lupa bahagia. Dengan cara apa kita bisa bahagia? Nah, berbeda-beda. Meskipun sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan bahwa ini semua bisa dikendalikan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, di sini dia. Jadi ternyata kuncinya ini kembali kepada Al-Qur'an. Kuncinya kembali kepada dalil dan hadis, bahwa keletihan, kesusahpayahan itu semua sebetulnya akan dikalahkan, akan ditekan oleh apa? Oleh pesan-pesan keagamaan. Apa itu? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuncinya, bizikrillah. Zikir, masya Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tips agar kita semua bisa menjadi manusia yang tidak selamanya dalam fi kabad, tapi kita bisa menjadi manusia yang lebih tenang. Oke, baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi kita memiliki warning dalam diri kita bahwa diri kita diciptakan dalam kondisi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ayat kelima. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an la yaqdira. Apakah manusia mengira? Ayat yang seperti ayat ini banyak sekali ya di dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira? Apakah manusia mengira? Seringkali Allah SWT menyertakan seperti ayat ini dalam Al-Quran. Kali ini Allah mengatakan ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ujungnya ini. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
Menurut para mufassir, ayat ini diturunkan diantaranya kepada Abu Syadz Al-Jumahi. Abu Syadz Al-Jumahi, yang kedua diantaranya juga An-Nadhr ibn Haris. Jadi menurut sebagian ulama mengatakan bahwa ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, ini karena ada manusia yang merasa dirinya hebat seperti Abu Syadz Al-Jumahi dan An-Nadhr ibn Harith. Kenapa dengan dua orang ini? Dua orang ini adalah dua orang yang hidup dari awal Islam. Ketika Rasul berdakwah, dua orang ini senantiasa mengganggu Rasulullah SAW. Tetapi dua orang ini memiliki kelebihan bahwa dua orang ini adalah dua orang yang hebat. Dalam berbagai riwayat, Abu Syadz Al-Jumahi atau juga An-Nadhr ibn Haris adalah dua orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, orang kaya. Kemudian selain kaya, dia pintar. Selain pintar, menurut sebagian ulama, dia ini dokter katanya. An-Nadhr ibn Haris. Ada juga yang mengatakan dia pengusaha. Tapi pengusahanya pengusaha ekspor, impor. Ya. Apa perilakunya? Dua orang ini mengganggu Rasulullah SAW dan sombong. Sombong, takabur. Sehingga mengganggu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dia sombong. Dia merasa bahwa dirinya yang hebat. Sehingga kisahnya, An-Nadhr ibn Haris, ketika Rasul berdakwah di depan para sahabat, itu dia sering hadir di dalam jamaah itu. Tapi hadirnya untuk apa? Hadirnya bukan mendengar nasihat Rasul, tapi hadirnya untuk mengganggu jamaah lain agar tidak mendengar Rasulullah SAW. Jadi begitu Rasul berdakwah tentang sesuatu, dia setelah itu langsung berbicara, berteriak lantang bahwa pesan dari Muhammad bukanlah pesan yang baik. Intinya dia sangat kontra dengan Rasulullah SAW. Sehingga semua nasihat yang Rasul sampaikan itu dikanter oleh si An-Nadhr ibn Haris ini. Suatu hari dia berpikir, kenapa kok orang-orang itu kalau sudah mendengar bacaan yang diucapkan oleh Muhammad, orang-orang itu kok asyik mendengarkannya? Kenapa? Dia berpikir, oh ternyata yang disampaikan oleh Muhammad itu kebanyakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Sehingga apa yang terjadi? Dia pergi ke Persia, dia pergi ke Romawi untuk mencari referensi-referensi tentang cerita-cerita kuno di masa lampau. Ya. Dia cari tentang cerita-cerita kuno di masa lampau, lalu kemudian dia bawa referensi-referensi itu, lalu kemudian dia tawarkan kepada jamaah. Karena dia merasa Nabi Muhammad itu sering bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Sehingga dia ingin menyaingi Rasul dengan cara membawa referensi-referensi dan menceritakan tentang kisah-kisah kuno di masa lampau yang ada di Persia dan Romawi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata usahanya gagal. Ternyata kita kaum muslimin ketika mendengar ayat Al-Quran, apakah kita hanya terbawa dengan ceritanya saja? Tidak. Itulah diantara hikmah Al-Quran. Memang betul di situ isinya cerita, tapi di dalam cerita itu ada hikmah yang sangat dalam. Bahkan ayatnya tersusun dengan sangat indah. Seringkali saya sampaikan. Jadi An-Nadhr ibn Haris gagal total. Lalu kemudian setelah gagal dia ngapain? Dia berpikir lagi, wah ini kalau tidak diselesaikan akan semakin banyak orang yang ikut kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya apa yang terjadi? Dia berpikir keras, lalu kemudian dia mencari para pujangga. Dia mencari wanita-wanita yang biduan-biduan untuk
didatangkan ke Makkah untuk disuruh berjoget. Masya Allah. Nah, tidak ke situ ya, jangan ke situ. Bahaya itu, bahaya, jangan. Enggak, ini biduan. Ya. Jadi An-Nadhr ibn Haris itu sengaja menyewa biduan wanita agar menghibur orang-orang Makkah agar lupa kepada nasihat Rasulullah SAW. Sehingga apa yang terjadi setelah Rasul berdakwah di hadapan jamaah, langsung dia nyetel hiburan. Sehingga apa yang terjadi? Allahu Akbar. Dia ingin agar jamaah itu, orang-orang di Makkah, lupa terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia merasa hebat dengan kekayaannya. Ya, dia merasa hebat dengan kekayaannya, ingin menentang Rasul. Ya, Rasulullah SAW. Sehingga ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Tadi An-Nadhr bin Haris. Karena dia merasa hebat, merasa kaya, merasa tinggi kedudukannya, sehingga dia menentang Rasulullah SAW. Apakah dia berhasil? Tidak. Kita tahu dalam sejarah, selama Rasul berdakwah 23 tahun kurang lebih, apa yang terjadi? Semakin hari semakin banyak orang yang membersamai Rasulullah SAW. Ya, jadi ini teguran ini. Jadi ini diantara kabar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa manusia seringkali kufur dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia merasakan letih dan susah payah untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa dirinya yang paling hebat. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Ahlaktu al-halak. Yaqulu, dia, siapa dia yang dimaksud? Tadi An-Nadhr ibn Haris, Abu Syad al-Jumahi, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang kufur kepada Allah itu berkata, yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku telah menghancurkan, gitu ya. Aku telah menghabiskan malan, harta, lubada, dengan jumlah yang sangat besar atau banyak. Masya Allah. Seperti itu. Jadi si An-Nadhr ibn Haris yang tadi dia sombong takabur itu berkata, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia dengan sadar mengatakan bahwa aku telah menghabiskan hartaku untuk menentang dakwah Islam, untuk menentang dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kondisinya tersebut seperti itu, malan, padahal dia orang kaya, ya. Padahal sebetulnya dengan kekayaan kita bisa apa? Rasulullah SAW mengatakan kita boleh hasad, iri kepada dua orang. Ya, kita tidak boleh hasad kepada yang lain kecuali kepada dua orang. Yang pertama, kepada al-alim, kepada orang yang berilmu dan dia mampu memanfaatkan ilmunya sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang kaya yang dengan kekayaannya, malan ini, lubadan ini, orang yang kaya tapi dengan kekayaannya dia melimpahkan segala sesuatunya untuk membantu orang lain. Kita boleh iri kepada dua orang itu. Masya Allah. Wah, Pak Ustadz, aku iri sama orang tersebut. Dia kaya raya,
Dia senantiasa melimpahkan semua kekayaannya tanpa berpikir untuk kemaslahatan umat. Masya Allah. Saya iri Pak Ustaz. Nah, kita boleh untuk iri kepada orang tersebut. Tapi tidak boleh iri atau hasad kepada yang lainnya. Artinya apa? Sebetulnya dengan kekayaan itu bisa menjadi orang yang mulia puncaknya. Tapi mereka tidak seperti itu. An-Nadhr ibn Haris itu menggunakan kekayaannya untuk apa? Untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Nah, lagi-lagi di sini dikatakan ayahsabu allam yarahu. Nah, ini sekarang yarahu ahad. Apakah manusia mengira tidak ada orang yang melihatnya? Begitu, mohon maaf. Apakah manusia mengira bahwa kita bisa melaksanakan kehidupan itu dengan cara bebas seperti itu tanpa orang lain yang menghakimi kita? Alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami sudah menjadikan manusia semakin sempurna dengan apa? Ainain. Dua matanya. Walisanan dan lisan, wasyafatain dan dua mulut. Jadi di sini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, teguran pertama. Kemudian ini teguran yang kedua. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Ada manusia yang merasa hebat, merasa paling tinggi, yang tidak ada orang yang selevel dengannya. Ada orang yang merasa dalam kehidupannya tidak diawasi oleh sesuatu yang lain. Padahal kata Allah, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami sudah menciptakan bagi manusia itu dua mata? Sehingga apa? Seharusnya kita manusia tidak merasa seperti itu. Jangan sampai kita merasa hanya kita yang hebat. Alla yaqdiru alaihi ahad. Kehebatan misalnya ya, kita di sini. Tidak ada, jangan sampai kita merasa diri kita hebat. Yang kedua, ayahsabu allam yarahu ahad. Merasa kita bebas, tidak ada orang-orang yang melihat kita. Padahal Allah mengingatkan kita, kamu gak berpikir bahwa kalian diberikan dua mata. Kamu gak berpikir bahwa kamu diberikan lisan dan syafatain. Lisan dan dua bibir. Kalian gak berpikir seperti itu, wahai manusia? Nah, kira-kira ayat ini ayat teguran atau apa, Bapak Ibu? Teguran. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa kita ini dalam kabad, ya, seperti ini, apalagi kita hidup menentang Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya atau dengan kekayaannya, sehingga kita bebas untuk berlaku apapun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi ini teguran untuk manusia, karena di sini sifatnya umum ya. Di sini sifatnya umum. Bahwa manusia kita semua diciptakan oleh Allah dalam keadaan letih, lelah, susah payah. Lalu kemudian kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditegur benar-benar dalam surat ini. Ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain, ayat ini ditegaskan bahwa manusia itu ketika menjalani kehidupannya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus-menerus berada dalam dosa. Seandainya terus-menerus di dalam dosa, berarti bagaimana Bapak Ibu? Coba kita kembali kepada surat Al-Waqiah yang lalu. Ada 3 orang
yang akan masuk ke dalam golongan al-masy'amah. Yang apa itu? Yang wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan dulunya mereka itu senantiasa berlama-lama dalam dosa yang besar. Kan kita ingat itu, ada 3 golongan. Ada as-sabiqun, ada apa lagi? Ada al-maimanah, ada al-masy'amah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam 2 golongan yang pertama tadi. Tapi kalau golongan yang ketiga, ternyata nyambung dengan ayat ini. Bahwa pantas orang yang terus-menerus dalam keadaan dosa, dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, 'alal hinsil 'azim, dia akan masuk ke dalam golongan kelompok yang sengsara, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita semua hari ini kita sudah menghadapi bulan suci Ramadan, Masya Allah. Kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat, para ulama itu dulu bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan dari 6 bulan sebelumnya, dari 3 bulan sebelumnya. Karena apa? Karena mereka yakin dalam bulan Ramadan ini bulannya berbeda. Dia akan disucikan, dia akan diselamatkan, dia akan dibersihkan. Sehingga apa? Dia kembali suci, kembali fitrah. Sehingga coba difikirkan, berarti kira-kira orang beriman itu bisa terjerumus kepada hal seperti ini tidak? Seharusnya tidak ya. Karena apa? Karena setiap tahun kita dicuci. Gitu. Setiap tahun kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita yang menyambut hidayah dan taufik atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga kita terus berada di dalam jalan yang lurus. Jadi berarti kalau kita kembali ke sini, kabad di sini manusia yang diciptakan dalam keadaan sengsara, apakah orang beriman akan hidup selamanya dalam keadaan sengsara? Tidak, insya Allah tidak. Ya, ini berlaku untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa jadi kalau kita lengah, bisa jadi kalau kita lengah, kita akan kembali kepada derajat semula, bahkan lebih buruk daripada hewan melata atau binatang melata. Siapa yang mau seperti itu? Wal'iyadzubillah. Ya, wal'iyadzubillah. Maka dari itu datanglah bulan suci Ramadan. Coba kira-kira kalau kita tadabburi, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan suci Ramadan? Kalau Allah tidak sayang kepada kita, kenapa Allah menurunkan bulan suci Ramadan? Seandainya Allah tidak sayang kepada kita, Allah tidak perlu mendatangkan bulan suci. Semua bulan sama, dari bulan pertama sampai bulan terakhir sama. Kan kalau tidak sayang kepada kita mungkin seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Sehingga menciptakan satu bulan, satu momentum yang mulia yang kita bisa manfaatkan di bulan tersebut. Seandainya tidak ada, coba bayangkan, Masya Allah. Seandainya tidak ada bulan suci Ramadan, bagaimana kita ini? Masya Allah. Semua bulan sama seperti bulan-bulan lainnya. Masya Allah, kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap dosa-dosa kita. Tetapi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita diselamatkan. Kita dibantu. Oh, manusiaku, hambaku ini sudah lama berlumuran dosa dari 11 bulan lamanya. Maka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti sayangnya Allah kepada kita semuanya. Allahu akbar. Masya Allah. Umur kita pendek, Masya Allah. Belum tentu kita yang masih muda bisa seperti itu nih. Belum tentu seperti Buya, Masya Allah. Kita harus tanya ke Buya, apa tipsnya ini? Tipsnya apa Buya? Sehat terus. Bapak juga
Saya dengar sudah 80 tadi ya. Masya Allah. Allahu Akbar, luar biasa. Berkah usianya. Sehingga bagi ibu ya, bagi bapak semua tidak berlaku ini, insya Allah tidak. Jadi ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguhnya kami telah menciptakan manusia bersusah payah, letih, lelah. Ternyata kalau istiqomah ternyata bisa nggak? Bisa, Masya Allah. Meskipun istiqomah itu susah. Happy aja, Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita tidak istiqomah, ya, betul-betul kita akan masuk ke dalam kabad ini. Kenapa? Dulu, coba kita ingat sirah nabawiyah. Setelah Rasul wafat, apa yang terjadi? Setelah Rasul wafat, apa yang terjadi kepada umat ketika itu? Yang baru masuk Islam. Apa yang terjadi? Sedih, ya sedih. Selain sedih apa? Bimbang. Bimbang karena apa? Ya. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab pun sampai-sampai tidak sadarkan diri. Dia merasa bahwa seorang nabi itu tidak boleh meninggal. Sehingga Umar marah kepada para sahabat dan mengatakan, siapa di antara kalian yang sudah mengatakan Muhammad telah mati, telah wafat? Aku akan bunuh kalian. Ada perasaan tidak menerima. Yang lebih parah daripada itu, banyak sekali orang-orang yang kembali murtad. Nah, itu dia. Karena tidak istiqomah. Banyak sekali orang-orang yang sudah masuk Islam kembali murtad. Sehingga diperangi oleh siapa selanjutnya? Oleh Abu Bakar. Ada orang-orang murtad yang tidak mau membayar zakat misalnya. Lalu kemudian diperangi juga oleh khalifah-khalifah yang lainnya. Padahal jumlahnya sudah besar, tapi karena tidak istiqomah maka kembali murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seperti itu lagi, fi kabad, gundah gulana. Ya, gundah gulana. Ketika tidak punya uang, gundah. Sudah punya uang, gundah juga. Masya Allah. Sebelum punya motor, gundah. Setelah punya motor, Masya Allah. Begitulah terus. Makin tinggi pengen punya mobil. Sebelum punya mobil, gundah. Setelah punya mobil, gundah. Sebelum punya rumah, gundah. Setelah punya rumah, begitu. Sebelum menikah, begitu. Setelah menikah, begitu juga. PR-nya banyak. Saya ada lulusan anak-anak baru menikah. Sekitar sudah punya anak. Nah, anaknya 3 tahun. Ah, Pak, padahal ini katanya nggak cerita seandainya pahitnya menikah seperti ini saya. Aduh. Allahu Akbar. Fi kabad, lagi-lagi fi kabad. Ya. Ketika sehat gundah enggak? Mungkin gundah. Ketika sakit apalagi lebih-lebih gundah. Allahu Akbar. Karena memang tidak mengenal usia al-insan, umum di sana, umum manusia ini umum, gundah gulana. Ya. Siapapun itu, putih atau hitam, besar atau kecil, wanita atau pria, kaya atau miskin, fi kabad, dalam keadaan gundah, letih, lelah. Makanya bersyukur kalau ada orang yang hidupnya sederhana, Masya Allah. Zuhud, Masya Allah. Seolah-olah dunia ini enggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Dia hidup zuhud. Ya. Sehingga terkadang pakaiannya pun ya sekadarnya. Makanannya sekadarnya. Kehidupannya sekadarnya, Masya Allah, Allahu Akbar. Salah satu contoh yang memang itulah kita memang harus terus belajar.
Menurut para ulama, nih ini contoh nih, karena erat kaitannya aktual banget nih. Pemimpin, ya, contoh pemimpin yang sederhana itu siapa? Wah. Saya bukan ke situ, maaf, masya Allah. Saya nggak menyangka jawabannya ke situ, masya Allah. Out of the box, bener-bener out of the box ini, masya Allah. Maksud saya, pemimpin yang sederhana adalah Umar bin Al-Khattab. Masya Allah. Umar bin Al-Khattab. Coba bayangkan, kita kalau baca dalam Tarikhul Khulafa karangan Imam As-Suyuti, ada 2 jilid, bukunya ada juga yang 1 jilid. Kita bisa baca, Umar bin Al-Khattab adalah pemimpin yang sangat sederhana. Ketika anaknya mencoba makan ikan, apa yang terjadi? Dimarahin oleh ayahnya, oleh Umar bin Al-Khattab. Gimana? Baik, berbeda percetakan. Ya, berbeda percetakan. Ada yang 4, yang saya punyai 1 jilid. Masya Allah. Itu di dalam isinya diceritakan bahwa Umar bin Khattab itu sederhana, pemimpin yang sederhana. Dia tidak pernah keluar dari Madinatul Munawwarah. Begitu sekali keluar ke Masjidil Aqsa untuk membuka Masjidil Aqsa, menunggangi unta. Menunggangi unta yang tidak ada hebat-hebatnya. Pelananya boro-boro dihias seperti hiasan-hiasan layaknya seorang pemimpin negara. Padahal Umar itu, di masa Umar, Islam sudah meluas sampai ke mana? Sampai hampir ke Andalusia, betul. Berarti hampir ke Eropa, Afrika sudah dikuasai, Asia, Persia sudah dikuasai, Romawi Timur sudah dikuasai juga, Turki dan sebagainya. Jadi kalau ditanya, Umar itu sangat mungkin untuk memakai tahta kedudukan yang melimpah, mewah. Tetapi ternyata Umar memilih tidak seperti itu. Allahu Akbar. Umar memilih tidak seperti itu. Jadi ini jangan kemana-mana ya. Ini Umar bin Khattab. Insyaallah. Ini sangat. Umar bin Khattab seperti itu. Ini pemimpin besar. Pemimpin besar, pemimpin negara. Itu seperti itu. Bahkan begitu para sahabat datang ke Romawi, datang ke Raja Roma, Heraklius. Heraklius bertanya, "Hei, raja kalian tuh seperti apa? Apakah raja kalian ini hidup bermewah-mewahan, diikuti oleh orang-orang yang hanya mengikuti kemewahan? Seandainya dia kembali miskin, dia ditinggalkan oleh pengikutnya, apakah seperti itu?" Lalu kemudian sahabat mengatakan, "Tidak. Pemimpin kami adalah pemimpin yang sederhana. Diceritakan seperti ini, seperti ini, seperti ini." Apa kata Raja Heraklius? Dia mengatakan, "Inilah pemimpin yang sejati." Dia katakan, "Inilah pewaris para nabi. Adalah pemimpin yang hidup layaknya rakyat biasa." Sehingga dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, aku ini kan sibuk. Apakah aku boleh menikmati makanan dari Baitul Mal?" Dulu Umar bin Al-Khattab yang membangun Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Seperti tabungan atau koperasi gitu ya. Ya, seperti koperasi orang-orang Islam begitu. Jadi pengumpulan harta kemudian bisa dimanfaatkan. Orang yang menginisiasi Baitul Mal seolah-olah meminta izin kepada para pelaksananya. "Boleh nggak aku kalau di rumahku tidak ada makanan?" Bayangkan seorang pemimpin negara mengatakan seperti itu. "Di rumahku tidak ada makanan, boleh tidak aku memakan sebagian harta dari Baitul Mal?" Masya Allah. Padahal Baitul Mal itu dibangun oleh beliau sendiri.
Beliau sendiri yang meminta izin kepada pelaksana-pelaksananya. Masya Allah, akhirnya diizinkan. Coba bayangkan, bagaimana Umar sampai-sampai dia meminta izin untuk meminta makanan dari Baitul Mal. Kira-kira kehidupannya seperti apa? Sangat sederhana. Orang-orang Romawi ketika melihat, atau bukan orang Romawi, maaf, seorang rahib di Baitul Maqdis, ketika Baitul Maqdis dibuka oleh Umar bin Khattab, yang pertama kali kan Umar bin Khattab ya yang membuka Baitul Maqdis. Kemudian nanti kesananya banyak sekali sahabat-sahabat sampai ke sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, Umar bin Khattab ketika datang ke Baitul Maqdis, dia turun dari untanya, lalu kemudian dilihat oleh orang-orang di Baitul Maqdis. Mereka mengira pasukan hebat itu akan dipimpin oleh orang yang perawakannya luar biasa hebat. Tapi ternyata turun dari seekor unta dengan tawadhu'nya dia, dengan pakaian ala kadarnya, dengan tidak memiliki apa-apa, diceritakan dia hanya menggembol satu gembolan yang berasal dari kulit kurma katanya. Bayangkan, Allahu Akbar. Dia kalau di kantor, kalau pekerjaannya sudah selesai, lilinnya itu dimatikan. Jangan sampai minyak ini, minyak negara ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Allahu Akbar. Ya, dimatikan. Sehingga tadi kayak saya bilang, anaknya pernah makan ikan, minyak ikan, dimarahin oleh orang tuanya, yaitu Umar itu. Berarti harus kita close ini pembicaraan tentang ini ya. Masya Allah. Ya, kenapa tadi kita ke situ ya? Nah, jadi maksudnya itu tadi. Jadi memang segala kondisi dalam keadaan kabad, sehingga apalagi seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya, siapkah kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan, bukan MK dan yang lain-lain ya, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kita dari tadi tertawa, memangnya yang dinamakan pemimpin itu siapa? Nah, itu dia. Apakah pemimpin itu pemimpin negara saja? Tidak. Pemimpin itu siapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Wahai manusia, siapapun itu, antum, kalian semua masing-masing adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum, dan kalian semuanya mas'ulun an ra'iyyatih. Kita masing-masing ini adalah pemimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Suami pemimpin, kata Rasul dalam hadis itu, warrajulu ra'in. Kemudian selanjutnya wamra'atu ra'iyatun, dan perempuan adalah pemimpin di rumahnya. Apalagi ketika suaminya bekerja. Pemimpin adalah ibu di rumah, menjaga anak-anak, menjaga rumah. Masya Allah. Ra'iyatun, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban kita. Jadi ternyata pemimpin itu bukan hanya kepala negara, bukan hanya pemimpin-pemimpin yang seperti itu, tapi ternyata kita. Allahu Akbar. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban kita. Nah, pertanyaannya, sudah siap atau belum? Jadi ternyata ra'iyatun itu adalah kita semuanya. Jadi jangan menyangka pemimpin itu adalah orang lain, tetapi adalah kita sendiri. Kullukum ra'in, kullukum kata Rasul. Kalian masing-masing adalah ra'in, pemimpin. Jadi kita akan diminta pertanggungjawabannya atas diri kita, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Ya.
Jadi lagi-lagi kita kembali kepada ayat ini, bahwa semua proses kehidupan kita dalam keadaan susah payah, letih, lelah, kecuali hanya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu, kata Rasul, kalau sudah dikasih 2 bukit, kalau sudah di 1 bukit emas, meminta 2 bukit emas. Setelah memiliki 2 bukit emas, akan meminta terus seperti itu. Fi kabad, fi kabad, fi kabad. Maka setelah kita ketahui bahwa kita semua dalam kondisi seperti itu, maka kita harus kembali kepada jalan yang benar. Kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimintai pertanggungjawaban bukan orang-orang yang hebat saja, tapi yang dimintai pertanggungjawaban adalah kita sendiri. Allah akan bertanya, manusia ditanya oleh Allah di akhirat, la tazulu qadama ibni Adam hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak langkah manusia di akhirat nanti kecuali setelah ditanya tentang 4 perkara. Apa saja? 1, an umrihi fima afnah. Dari umurnya, sudah digunakan untuk apa usianya itu? Ada yang usianya 39 tahun, ada yang usianya 20 tahun, ada yang usianya 55 tahun, ada yang usianya berbeda-beda. An umrihi fima afna, Allah akan bertanya. Jadi sebelum kita melangkah, Allah akan bertanya kepada kita, udah digunakan untuk apa umur kita? An umrihi fima afna. Wa an syababihi fima ablah. Dan masa muda kita sudah digunakan untuk apa masa muda kita? Ini spesial nih, ternyata Allah spesial akan bertanya tentang masa muda kita. Jadi jangan berpikir mentang-mentang masih muda, mumpung masih muda. Ternyata Allah bertanya tentang kepemudaan kita. Jadi ternyata yang ditanya tentang masa muda kita. Karena masa muda itu adalah masa produktif, masa kuat, masa kokoh. Ya, sehingga yang ditanya fima ablah, sudah digunakan untuk apa masa muda kita? Yang ketiga, apa? Wa'an malihi. Ya, tentang hartanya. Fima iktasabah wa aina anfaqah. Dari mana dia peroleh dan menggunakannya, dan kemana dia infakkan. Lalu kemudian yang keempat, wa'an ilmihi, dari ilmunya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kita semua akan dimintai pertanggungjawaban untuk diri kita, bukan orang lain, bukan Pak Presiden, bukan para khalifah, bukan Amirul Mukminin, tapi kita sendiri. Di antaranya akan ditanya tentang 4 itu, dari ilmu kita, dari usia kita, dari usia muda kita, dari harta kita. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjaga keistiqomahan, sehingga insya Allah kita semua tidak akan merasakan lelah, letih, susah, payah menjalani kehidupan yang serba dinamis ini. Tetapi kita semua menyatakan diri bahwa dunia hanya ada dalam genggaman kita, tidak berada di dalam hati dan kepala kita, sehingga kita semua lebih mengedepankan diri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masih membahas tentang teguran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan dosa kita semuanya dari segala khilaf. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan.